release. Kontrol rilis. Kontrol tambahan. Kontrol rilis fertilizer. Jadi saya ulangi lagi, perbedaannya apa sih Pak Didi kok? Ya secara konsep mirip-mirip lah. Ya, slow release sama kontrol rilis. Kontrol. Intinya adalah kontrol rilis ini, rilisnya, lepasnya itu dipengaruhi oleh faktor humidity dan air. Humidity itu kelembapan. Jadi ketika ketemu lembab, air, dia ngembang, polimernya tadi. Jadi coating ya, pupuknya ini di coating, dilapis, ngembang, lepas. Nah, kuncinya juga tetap di air. Karena ini SK Coat ini kalau nggak ada air juga tidak berguna. Beda kalau Mas Supriyadi ya, itu sana itu nggak pakai air juga masih tetap berguna. Opo rek. Nah, ini kita coba nanti amati perkembangannya. Ini tadi yang disungkup terus sama yang sistem rendam ya, dicelup batang entres atasnya, grafting ini. Ini setelah sukses di tanaman sawit, terus bergeser ke tanaman karet. Hari ini bergeser ke tanaman kakao. Sebenarnya Mas Sutaji ini sudah pernah menggunakan pupuk sejenis, tapi nggak elok dikatakan karena mereknya beda. Mereknya beda mana? Jangan lupa kawan-kawan petani, ini pohon ATM untuk saat ini lagi hit. Yang berminat tanam saja, nggak usah ragu-ragu. Keren Pak Didi? Betul. Jadi sesuai yang disampaikan oleh para petinggi Papandayan, Pak yang Lampung ya, Papandayan Lampung, Pak Surono, Pak Arif, Pak Sarono, Pak Arif, melihat tren kakao ini masih optimal dan stabil kurang lebih 5-10 tahun ke depan. Karena Pantai Gading, kenapa mulai Mas? Yes, karena kalah. Afrika sana yang sebagian kemarin kita tahan imbang penghasil kakao 0-0 terbesar itu sekarang sedang bermasalah produksi. Jadi ini berlomba-lomba, dan tolong yang kawan-kawan pengepul di tempat lain ini juga saya sampaikan, tolong disparitas harga. Disparitas harga, perbedaan harganya jangan nyolok-nyolok. Kemarin saya cerita Pak Sutaji, ada yang masih jual di tempat itu cuma 37.000, 36 atau 37.000. Kita bisa ke sana, kita jemput bola lah Mas Wawan. Loh iya loh, nenggone deket-deket itu tuh kemarin cuma ditol nggak mono 35.000. Kenemenan ya berarti ya, kenemenan lah. Kita pakai aplikasi yang entres nggak celup ya Pak? Ya, entres nggak celup juga perlu kita pupuk. Kita pupuk, kita bandingkan nanti setelah ini kita tandai ya kawan. Nih kita tandai ini di sini. Ini ditandai. Nah, ini sampai sini saya tandai juga. Berapa batangnya? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tandai ke sini supaya nanti kontrolnya mudah saya untuk membedakannya. Jadi dengan cara yang sama, SK Coat plus blended control release ini yang SK Coat hijau ya, panjenengan bisa gunakan untuk tanaman TBM 1 kakao dengan 1 kali rotasi, dan bisa ditambahkan dengan Anderson
Huma Pro Humidigi. Nah ini yang di tanaman yang tanpa perlakuan esensial tadi, yang entresnya nggak direndam. nggak direndam. Yuk tuku SKKT sak botol aqua sampai apa seliter setengah wae. Jangan takut, nanti kita hitung kosnya berapa. Kalau kira-kira kawan-kawan untuk perhitungannya sesuai dengan hasil, silahkan. Itu tuh Pak Didik. Betul betul. Kita Karena nggak memaksakan, dan yang kita mungkin ya bertemu di sekolah guru tani berapa kali itu ya kita berbagi informasi, berdiskusi apa yang baik di tempat lain kita coba bagi di tempat ini. Karena kalau kita lihat karakternya batang dan ininya kan mirip-mirip aja sama karet. Karet ya kayak ini. Nih, sambil saya share, di sini ada 30-40 ribu. Di sini 37 ribu ya. 30 ribu. Tenang, Mas Sofyan, sik kalah karo nggon sampean. Renek separuh. Apa itu kecil-kecil aja Mas. Nah, ini keren. Kita udah lakukan serangkaian kegiatan pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri, untuk hari ini kita absen. Ini balik lagi ya kawan-kawan guru tani. Selain subscribe, masih ingat kan mukanya Mas Supriyadi? Beliau masih looking for somebody. Kalau ini Mas siapa Mas? Hartoyo. Mas Hartoyo. Mas Hartoyo. Kok podo sing duwe bibit sawit wingi ya? Iki Mas Mahman nih. Nah, paling ujung ini. Ini tadi yang tidak boleh diekspos terlalu ini karena takutnya terjadi perang dunia. Dengan Mas siapa? Mas Dedi. Mas Dedi. Bukan tau Mas Dedi wis entuk 400 iki cepet banget. 400 pengen 6. Nah, iki Mas. Super. Siapa? Super. Oh ya Mas Subar, subscriber kita. Keren. Ini nanti kita bisa lihat kurang lebih 20 hari. 20 hari kita lihat hasilnya. Nanti kita review bareng-bareng. Kurang lebihnya seperti apa.
Dan sebelum kita tutup, closing statementnya dari Mas Sutaji. Loh, kuning kok Mas Api Mas? Oke tuh ya. Pas sih kenapa? Jadi kawan-kawan Guru Tani 75 channel, kita sudah setengah hari di sini tadi, sholat duhur di sini dan dapat makan siang, ngisi weteng lah, ngisi weteng, kadarnya. Dan kebetulan ada kenduri, jadi jangan lupa kelebihannya di desa itu jangan takut kelaparan. Pokoknya kamu gak sombong aja, masih ngerti orang kanan kiri. Kalau sekedar lapar aja di desa itu, Sekedar mengganjal perut. mengganjal perut masih bisa lah. Asal duwe unggah-ungguh. Golek sekei mangan ya ojo terus sesuk njaluk makan maneh. Jadi kita udah 3 tadi ya. 1 kita udah bicara SP1. Saya ingetin kembali. Ini bisa jadi satu alternatif. Meskipun secara rekomendasi aplikasinya 1 kali. Iya. Tidak ada salahnya nanti Mas Sutaji juga coba-coba juga bagaimana kalau dipakai interval 2 atau 1 bulan. Karena kan di Ya. sini nanti kurang lebih kan ada waktu kurang lebih 2-3 bulan kan Iya. di sini. Ini SP1 biofertilizer, fungsi utamanya dia sebagai stimulan, menstimulasi tingkat serapan dan merubah semua nutrisi yang ada di yang kita aplikasikan di dalam tanah itu menjadi bentuk tersedia. Ini SP1 biofertilizer, dan kita juga lakukan tadi penggunaan Essential Plus 101. Ini sebenarnya ini pupuk sapu jagat. Kenapa saya bilang sapu jagat? Karena semua kandungan unsur mikro dan makro ini ada. Makronya cuma 1% ya. Tapi di sini juga dia ada kelpak. Intinya ini cocok untuk menetralisir kan. Meskipun di beberapa kasus ini kita gunakan untuk seed treatment. Nah, ini tadi kita coba gunakan untuk kita rendam atau kita celup selama kurang lebih 5 menit batang entres atas di bibit kakao. Kita lihat apakah seminggu atau enggak tahu nanti ya, ada efeknya enggak gitu loh. Kalau itu bisa membantu pertunasannya lebih cepat ya, kenapa enggak, itu bisa jadi satu alternatif. Sebenarnya ada yang ini tadi direview lagi. Jadi ini adalah pupuk yang sebenarnya ini nanti connected ya, keberlanjutan untuk di lapangan. Nah kalau gini tadi kita gunakan dosis 5 gram, nanti Pak Sutaji ngitung lagi itu seperti berapa, karena juga dalam tahap pupuk, jadi tak tinggal pupuk ini. Jadi ini 1 kali pemupukan kita sudah lihat, jenengan bisa testimoni, bertanya ke orang-orang di pembibitan sawit khususnya ya, karet sudah kita coba dan memang benar 1 kali pemupukan pada waktu transplanting. Dan kalau di kakao ini karena kita baru tahu prosesnya di grafting, mungkin bisa jadi ini bisa kita lakukan pada saat kecambah. Iya, di awal. Jadi kalau yang di ini Mas Taji ya, di Prenuseri itu kita lakukannya di lubang tanam, kita kasih 5-7 gram, kita tutup tanah dikit, habis itu Benih. kecambahnya sawit sekali 3 bulan. Itu 5 gram. Sawit kan beda makanannya. Iya. Nah kalau ini nanti mungkin ya, kalau kita mulai dari situ kita kasihnya mungkin 7 gram. Tapi ini tadi kita gunakan dosis 5 gram. 5 gram. Nah, ini dihitung lagi. Dan ini untuk menjawab kawan-kawan yang di Jembat Batu dan sekitarnya, grupnya Mas Sofyan, yang lain-lain, untuk menjawab pertanyaan. Pak Didi, bibit ini
lepasnya hanya di 3 bulan, 4 bulan itu paling lama sudah. 6 bulan lah. 6 Dari bulan. kita tancap kolong Dari 6 tancap bulan, kolong. 7 bulan. Nah, kalau kita beli pupuk yang covernya durasinya sampai 9 bulan, berarti kan kami rugi 3 bulan. Nah, istilahnya lek jari Pak Ustadz Taji ini iku jenenge duduk rugi tapi sedekah. Oke, jadi 3 hal yang kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama juga senantiasa ya, kawan-kawan di belakang ya, Mas Fahman, Mas Supriyadi yang lagi cari-cari. Jadi kita tidak di Guru Tani 75 ini tidak ada apa pinter-minteri, tapi kita belajar bareng, kita mencoba apa yang bagus dan itu applicable ya, bisa kita bagi ke kawan-kawan di tempat yang lain. Tentunya nanti petani-petani Indonesia khususnya kakao itu punya pilihan yang lebih. Nah, Mas Supar, ada yang bisa disampaikan di Guru Tani 75 Channel untuk kemajuan petani kakao Indonesia? Kemajuan petani ya wong sing nantir kopi selalu semangat lah. Jadi kalau istilah di sini tuh kakao itu kopi hitam sama kopi coklat. Kopi kakao. Kakao, kopi coklat. Kopi coklat. Kopi coklat. Ada lagi? Mungkin Mas Taji? Sebelum Tetap semangat Ah, untuk petani-petani kakao, semangat. semangat. Dan ingat kawan-kawan Guru Tani, untuk budidaya apapun, sehatkan tanahnya, cukupi nutrisi tanahnya, cukupi nutrisi tanamannya, maka sehatlah tanamannya. Dan jayalah petani kakao Indonesia. Amin. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal- Nah, ini kok iso sampean gawe, Mas?